Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 62. Masih halaman 62. 1, 2, 3. Baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min anwa'iz zikril fadilati. Di antara macamnya zikir yang paling utama juga adalah qaulu, ucapan subhanallahi wa bihamdihi, ucapan subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah maha suci Allah, wa bihamdihi dan pujian kepadanya, maha suci Allah dan pujian kepadanya. Nah, ini adalah zikir yang termasuk dicintai oleh Allah dan yang memiliki keutamaan, hadirin sekalian. Jadi kalau kita lagi nganggur, ucapkanlah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Nah, maka insya Allah kita dicintai oleh Allah, maka kita bukti dekat dengan Allah, maka kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah karena Allah cinta kepada kita, hadirin sekalian. Jadi ini kita biasakan juga zikir ini. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ahabbul kalami, perkataan yang paling dicintai ilallahi oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdi, ucapan subhanallahi wa bihamdi. Maka zikir subhanallahi wa bihamdi usahakan bagian dari keseharian kita juga, hadirin sekalian. Wasu'ila alaihi salam, Nabi alaihi salam ditanyanya ayyul kalami afdalu, perkataan manakah yang paling utama? Qala, Nabi bersabda, mastafallahu, perkataan yang Allah pilihkan,
limalaikatihi kepada malaikat-malaikatnya, yaitu ucapan subhanallahi wa bihamdihi, ucapan subhanallah wa bihamdi. Nah, ini zikirnya para malaikat hadirin sekalian. Jadi malaikat-malaikat Allah yang bertasbih kepada Allah, zikirnya, tasbihnya adalah subhanallahi wa bihamdi. Jadi kalau kita manusia mengikuti sama dengan zikirnya dengan malaikat, insya Allah kita orang yang mulia hadirin sekalian. Karena ini adalah sebaik-baik zikir, sebaik-baik perkataan, salah satu terbaiknya perkataan di samping la ilaha illallah, di samping zikir yang lain, maka subhanallah wa bihamdi adalah jangan sampai kita tinggalkan hadirin sekalian. Insya Allah orang-orang soleh itu zikirnya ini hadirin sekalian. Di samping dia membiasakan la ilaha illallah, di samping dia mengucapkan zikir yang lain, ini tidak pernah dilepas hadirin sekalian dalam kesehariannya. Maka kita usahakan bacalah subhanallahi wa bihamdi. Kapan itu diucapkan? Kapan saja waktu kita luang hadirin sekalian. Sambil muter tang atau obeng, kita bisa sambil zikir hadirin sekalian. Kita lagi benerin motor sambil berzikir, kita bisa hadirin sekalian. Zikir itu ibadah yang mudah diucapkan, mudah dilaksanakan hadirin sekalian. Maka kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qala, barang siapa yang berkata, mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, ucapan subhanallahi wa bihamdi, hurisat lahu nakhlatun fil jannati, maka Allah tumbuhkan baginya di dalam surga suatu pohon kurma di surga, suatu pohon kurma di surga. Nah, kurma surga dengan kurma dunia jelas beda hadirin sekalian. Kita nggak bisa membayangkan kurma surga hadirin sekalian. Surga itu mala ainun ro'at, yang mata belum pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga belum pernah mendengar, wala khotoro ala qalbil bashar, hati belum pernah membayangkannya. Jadi kalau kita membayangkan surga kayak gini kali ya, lebih dari itu hadirin sekalian. Jadi kalau kita membayangkan yang indah-indah terhadap taman, terhadap tempat, surga lebih indah dari bayangan itu hadirin sekalian. Karena surga tidak bisa dibayangkan, surga lebih indah dari yang kita angan-angan, dari yang kita imajinasikan hadirin sekalian. Nah, itu surga. Nah, berarti kurma di surga berbeda dengan kurma di akhirat hadirin sekalian, yang kita tidak tahu bentuknya hadirin sekalian. Nah, kalau orang membaca subhanallahi wa bihamdi, satu pohon kurma tumbuh di surga untuk kita hadirin sekalian. Wa man qalaha, barang siapa yang berkata, mengucapkan kalimat tersebut, mi'ata marrotin, 100 kali, kutibat selahu, maka ditulis baginya, alfu hasanatin, 1000 kebaikan. Jadi ditulis orang yang mengucapkan kalimat itu 1000 kebaikan hadirin sekalian, enggak tanggung-tanggung hadirin sekalian. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Saya baca tadi 4, berarti 4000 kebaikan hadirin sekalian. Mengucapkan 100 kali, maka 1000 kebaikan Allah berikan. Wa khuttat anhu alfu khodiatin, dan akan dihapus kesalahan-kesalahannya 1000 kesalahan hadirin sekalian. Jadi orang yang mengucapkan 100 kali kalimat tadi, dicatat 1000 kebaikan, dihapus 1000 kesalahannya hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qala, barang siapa yang berkata, mengucapkan, hina yusbihu, pada subuh, pada waktu subuh, wa hina yumsi, dan pada sore hari,
Berarti subuh itu dari sholat subuh sampai terbit matahari itu namanya yusbihu, waktu subuh atau waktu pagi. Wahina yumsi, dan pada sore hari berarti setelah asar, hadirin sekalian, asar lalu sampai maghrib itu namanya yumsi. Barang siapa yang mengucapkan pada waktu pagi dan sore hari, ucapannya adalah subhanallahi wa bihamdi, ucapan subhanallahi wa bihamdi mi'ata marratin, 100 kali. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati, maka tidak ada seorang pun di hari kiamat itu bi afdhala mimma ja'a bihi, yang lebih utama, lebih unggul dari orang tersebut, hadirin sekalian. Jadi di akhirat kita menjadi orang yang paling utama, paling nomor 1 di akhirat. Illa, kecuali ahadun qala mislama qala auzada alaihi, kecuali orang yang sama-sama mengamalkan zikir tadi atau lebih banyak. Jadi kalau kita mengucapkan zikir tadi, maka di akhirat kita akan menjadi orang yang utama, hadirin sekalian, orang yang berwibawa, orang yang diistimewakan oleh Allah karena orang yang pertama. Dan orang-orang yang mengucapkan zikir tadi pun sama kedudukannya di sisi Allah, yaitu mulia, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lisan, ringan diucapkan, saqilatani fil mizan, berat di timbangan amal, habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang maha rahman, maha pengasih. 2 kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Nah, ini juga kita amalkan juga kalimat ini, hadirin sekalian. Kalau tadi di atas itu subhanallah bihamdi, kemudian ada hadis lain yang menambahkan dengan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala pujinya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Jadi kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, maka kita amal tersebut berat di timbangan catatan amal kebaikan kita dan dicintai oleh Allah, hadirin sekalian. Selanjutnya wa an ummil mukminina, dan dari ummul mukminin. Ummul mukminin itu gelar julukan istri Rasul, itu namanya ummul mukminin. Dari ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman, itu gelar untuk istri Rasul yang bernama Juwairiyah. Jadi istri Rasul itu ada yang tahu berapa? Ada 9 setelah Khadijah, hadirin sekalian. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Sofiyatun, Maimunatun wa Romlah, Hindun wa Zainabun, kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Nah, itu syairnya, hadirin sekalian. Jadi salah satu istri Rasul bernama Juwairiyah. Annan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kharaja, beliau keluar, min indiha, dari sisi Juwairiyah. Jadi Nabi keluar dari sisi Juwairiyah. Summa roja'a, kemudian pulang, ba'da an adha, setelah beliau sholat duha. Jadi pagi beliau keluar, lalu balik lagi setelah sholat duha. Wahia jalisatun, dan Juwairiyah itu masih duduk, tusabbihu, dalam keadaan bertasbih. Jadi dari subuh Juwairiyah ini bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Faqala, Nabi bersabda, ma zilti alal halatil lati faraqti alaiha, apakah kamu dalam keadaan ini dari mulai saya tinggalkan tadi? Qalat, Juwairiyah berkata, na'am, ya, saya masih dalam keadaan berzikir dari tadi ya Rasul. Qalan nabiyyu, Nabi bersabda, laqad qultu, sungguh saya akan berkata, ba'daki, setelah kamu, arba'a kalimatin, 4 kalimat, salasa marratin, yang diucapkan 3 kali.
lau wuzinat, jika kalimat itu ditimbang, bima kulti, dengan apa-apa yang kamu baca, mundul yaumi, pada hari ini, dari tadi kamu berzikir, lawazan nathunna, sungguh lebih unggul 4 kalimat ini. Jadi istri Rasul bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian Rasul mengajarkan ada kalimat yang kalau diucapkan lebih besar pahalanya daripada zikir seperti tadi. Kemudian Rasul mengajarkan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nah, ini kita tandai, kemudian kita hafal, hadirin sekalian. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan pujian kepada Allah, adada arsy, adada khalqihi, sebanyak makhluk Allah. Jadi kita memuji sebanyak makhluk Allah, wa ridha nafsihi, sebanyak keridhaan Allah, wa zinata arsyihi, seberat arasnya Allah, wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta kalimat Allah. Berarti tidak terhitung, hadirin sekalian. Maka jelas saja zikir ini kita baca 3 kali, maka lebih besar nilainya daripada seharian kita berzikir subhanallah, hadirin sekalian. Jadi kita seharian baca subhanallah, 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 subhanallah. Dengan membaca ini 3 kali masih besaran pahala membaca ini, hadirin sekalian. Sebagai penutup, selanjutnya wa min anwa'il azkaril katsirati al khair wal barakatuh. Di antara zikir-zikir yang banyak kebaikannya dan keberkahannya, al azimatu wal fadlu was sawabu, dan yang besar pahala dan keutamaannya adalah al istighfar, yaitu istighfar. Wassalatu ala nabiyil mukhtar, bersalawat kepada nabi yang terpilih, wa du'a'u, dan berdoa. Jadi pembahasan berikutnya adalah istighfar, sholawat, dan berdoa. Nah, ini sudah titik alinea. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.